Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Putri Alfian. Kali ini gue ditemenin sama Tika. Nah, kali ini kita ada di segmen percaya nggak percaya. Tapi sebelum gue ngelanjutin video ini, kita minta apa dulu? Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. Nah, di video kali ini sebelum mulai juga gue mau menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian kali ini bersama Tika tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian hanya berusaha menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya. Nah, gue juga mau menekankan juga ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa apapun yang terjadi pada saat proses syuting berlangsung, interaksi apapun itu benar-benar di luar bawah alam sadar gue gitu. Jadi hari ini tuh kita tag di tanggal berapa, Tik? hari ini kita tag di tanggal 19 Oktober 2020 yang memperingati tragedi Bintaro. Yang itu 33 tahun yang lalu kejadiannya. Tepatnya tanggal 19 Oktober 1987 ya? Iya betul, 1987, berarti sekarang tahun 2020 yang Tika bilang kurang lebih memperingati 33 tahun tragedi Bintaro, karena pada saat itu kecelakaan terbesar Iya. Untuk kereta api. Betul. Nah, karena di sini gue masuk ke segmen percaya nggak percaya nih sama Tika kali ini, gue mau sedikit ngebahas sebenarnya tentang tragedi-tragedi yang sering kali terjadi, Tik, di rel kereta api. Iya, di rel ya. Itu emang banyak sih, Ti. Gue beberapa kali ya pernah denger gitu kayak selain di Bintaro ya, ini selain di Bintaro kejadiannya ada yang katanya di stasiun UI, ada katanya di stasiun Manggarai kecelakaan. Nah itu gue pribadi mikirnya oh itu kelalaian si pengemudi mungkin gitu, pengendaranya kan. Tapi ada juga yang kabar kasak-kusuknya nih, enggak, itu dia katanya telinganya ditutup, penglihatannya ditutup, jadi dia jalan aja gitu, nyebrang aja. Jadi kayak nggak tahu bakal ada kereta yang melintas. Gitu, jadi dia ngeliatnya kosong aja. Tapi kalau lu nih, lu pribadi, lu tuh pernah merasakan langsung, punya pengalaman pribadi masalah kereta atau sahabat terdekat atau teman atau gimana nggak? Ada sih salah satu temen gue, itu dia, ini kalau nggak salah ya ceritanya karena ini udah lama banget ya. Jadi dia itu naik motor sama temennya, mau nyebrang stasiun Manggarai, rel kereta Manggarai. Nah pas dia naik motor itu, jadi orang-orang tuh udah yang kayak mbak gitu loh, maksudnya udah yang kayak stopin dia karena portalnya tuh udah ketutup dan udah bunyi teng gitu kan, tau kan kalau kereta mau lewat. Tapi dia jalan aja, dia naik motor udah kayak nggak peduli orang ngomong kayak, apa gitu ya, nggak denger apapun, padahal orang-orang tuh udah teriak-teriak, dia jalan aja dan akhirnya serempet lah kayak ada kejadian gitu. Dan sebenarnya hari ini sih hari menyedihkan ya gitu, karena kalau nggak salah gue, karena kejadian dulu tuh gue pas kecil juga sempat tahu kalau tragedi Bintaro ini sempat difilmkan. Salah satu yang selamat adalah ketika si salah satu anak kecil laki yang kakinya terpaksa diamputasi sebelah. Jadi dia pakai tongkat, kakinya terpaksa diamputasi sebelah. Jadi pada saat itu dia salah satu korban yang selamat. Karena kan informasinya kurang lebih sekitar 100 orang meninggal dunia, 300 lebih itu luka-luka berat. Itu tuh tragedi Bintaro waktu itu. Iya, waktu tragedi Bintaro tahun 1987 sebenarnya menyedihkan gitu ya, karena ya segitu banyak korban jiwa, luka-luka. Nah, tapi di sini gue mau lebih ngebahas dari sudut pandang gue mengenai rel kereta. Dari sudut pandang Putri Alfian, bukan Tika Alfian. Putri Alfian. Nah, kalau gue sendiri, sahabat Putri Alfian yang di rumah, Tika juga mungkin belum tahu. Kalau gue sendiri memang mempunyai teman kecil yang insya Allah sudah tenang di alam sana akibat tragedi di rel kereta api. Yang pertama ada salah satu teman gue,
dia meninggal satu mobil Satu mobil. karena begitu mereka lewat nggak ada akses untuk mundur ataupun untuk maju, jadi stuck, nggak sempet buka pintu mobil untuk lari, ya kehantam aja. Oh, karena mungkin katanya udah deket banget kali ya, jadi dia udah nggak ada waktu untuk Gue sempat nyaksiin keadaan mobilnya sih pada saat itu. Okay. Jadi keadaan mobilnya emang udah bener-bener berantakan, nggak karuan bentuk mobilnya. Temen gue cuma satu di situ, sisanya teman-teman almarhumah yang gue nggak kenal. Nah satunya lagi adalah temen dekat gue juga pas kecil, pulang kerja waktu itu bawa motor melintas di rel kereta Manggarai. Oh iya, oke. Gue sih sebenarnya emang pengen sih nanti kapan kita punya waktu, satu tim punya waktu, kita langsung ke Manggarainya. Manggarai ya, untuk lihat itu juga meninggal akibat ketabrak kereta. Waktu itu kalau yang satu ini dia naik motor. Oke, jadi yang satu naik mobil. Yang satu naik motor. Nah itu kalau yang naik mobil itu kayak cerita singkatnya gimana Ti? Sampai dia bisa kejebak. Nggak tahu, jadi kalau jujur ya gitu, kalau yang naik mobil ini kelalaian dari pengendara. Karena udah ada yang Tika bilang tadi, udah ada peringatan titit, biasanya ada yang jaga juga kan, begitu ditutup, ini mereka tuh masih maksa untuk jalan. Karena kan biasanya kendaraan itu nunggu persis di belakang plang dong, jadi nggak dapat mundur, nggak dapat maju juga gitu. Jadi terjadilah hal itu. Nah balik lagi untuk membahas kereta dari sudut pandang gue di luar logikanya. Dari sisi gaibnya ya Ti? Iya. Nah gue kayaknya beberapa kali bilang juga di video, setahu gue ketika satu tempat pernah mengalami tragedi, kecelakaan, kemungkinannya ada lagi. Bertambah terus ya korbannya. Karena ini mohon maaf kalau di sini salah, kata-kata gue ada yang salah, karena kemungkinannya ada yang belum ikhlas dalam kepergiannya, sehingga kayak ya mengganggu pengendara yang lain. Entah apa maksud dan tujuannya gue juga nggak paham, cuma kalau dari sudut pandang gue begitulah keadaannya. Hal ini tuh memang nggak bisa gue buktikan, sulitnya gitu. Tapi mungkin sahabat Putri Alfian semoga ada yang punya kelebihan juga kayak gue dan pasti tahu rasanya gimana sulitnya menjelaskan hal itu. Nggak bisa dimasukkan ke logika manusia biasa, tapi menurut kita hal itu nyata karena lo benar-benar melihat dan mendengar itu. Iya, karena contohnya adalah begitu gue melintasi satu jalan gitu, misalnya gue bawa mobil nih gitu, tiba-tiba ada yang datang dan mereka bercerita apa yang sedang terjadi, apa yang telah dia alami, kenapa dia sampai bisa di situ. Nah kalau rel kereta itu memang kayak punya daya tariknya sendiri kalau dari kacamata gue. Kenapa tuh Ti? Gue nggak tahu kenapa makhluk rata-rata di rel kereta itu begitu kuat energinya dan begitu mengganggu Ti. Jadi setiap kali gue dengar kayak contohnya dua teman gue itu gitu ya, gue coba misalnya gue datang ke tempatnya langsung gitu karena gue pengen tahu kejadiannya seperti apa gitu kan. Ketika gue datang ke sana, yang gue lihat banyak makhluk tak kasat mata, kayak mereka senang dengan kejadian itu. Oh mereka malah seneng ya, oh ada korban lagi nih, mereka malah happy kayak gitu malah ya. Happy kayak seneng, gimana sih, kayak ada sesuatu yang iya kena gitu. Dan gue pernah coba untuk bertanya gitu, kenapa kalian harus mengganggu manusia gitu. Sedangkan kayak kejadiannya kayak temen gue, dia baru aja pulang kerja segala macam gitu. Ya jawaban dari si makhluk ini adalah dia akan mengganggu si manusia yang pada saat itu mungkin pikirannya lagi kosong. Oh iya, yang katanya jangan bengong, jangan ini. Kalau gitu dulu ya. kan kita sering dikasih tahu ya, jangan bengong nanti kesambet. Iya benar, waktu kecil kayak gitu tuh. Atau jangan bengong nanti dibawa setan kengger. Iya benar gitu. Sering-sering tuh. Bener orang kan? tua zaman dulu kan? ya. Orang tua zaman dulu. Nah biasanya gitu. dia akan mengganggu orang-orang yang emang pikirannya tuh lagi ngawang. Lagi nggak jelas. Contohnya nih, dia nggak tahu atau dia nggak denger atau dia bener-bener
tahu ramenya manusia di sekitar dia, cuma yang dia tahu itu sepi dan dia udah mau jalan aja. Iya. Tanpa dia tahu sebenarnya tuh di situ ada suara kereta, iya, peringatan kereta mau lewat, ada suara orang-orang yang woi gitu. Iya. Itu tuh dia udah nggak tahu, dia kayak udah ketutup matanya, udah telinga pendengarannya udah ketutup. Jadi ya dia kayak nggak ada apa-apa aja, lewat aja gitu. Berarti kalau orang yang maksudnya diganggu itu orang-orang yang dalam kondisi pikirannya kosong atau lemah fisiknya capek. Biasanya kan kalau kita capek banget nih, capek fisik, kita bengong. Apalagi keadaan berhenti nih misalnya. Iya kayak lo di lampu merah terus lo kayak bengong seberapa detik. Nah pada saat itu mereka ada celah untuk masuk. Oh, bahaya juga sih ya. Bahaya banget sih gitu. Karena kalau di jalan itu yang paling gue ngeri adalah keselamatan nyawa. Iya benar. Setuju. Karena ya nyawa nggak bisa dipermainkan. Iya. Gitu. Dan lo nggak bisa ketika nyawa lo udah hilang, ya lo nggak bisa ganti itu lagi gitu. Nggak kayak barang yang lo hilang lo bisa beli lagi. Nunggu ada rezekinya kita bisa beli lagi gitu. Dan yang paling sadis adalah gue pernah nemuin satu sosok perempuan di rel kereta. Ini di rel kereta Bintaro. Oh ini di rel kereta Bintaro? Iya, ini di rel kereta Bintaro. Oke. Jadi sebelumnya ada salah satu kakak kandung gue yang trauma sama bunyi kereta. Oh, yang peringatannya itu, iya, bunyi peringatannya itu. Karena sebelum dia mengalami trauma yang besar itu, jadi kereta kan nggak 24 jam ya? Iya. Apalagi baru ada yang 24 jam kotak kan? Iya. Ini tuh baru-baru ini juga. Iya, sebelumnya itu jam 10-an ya? Iya, jam 10 tuh udah tutup gitu, udah nggak bisa. Nah, posisi kakak gue nih mungkin lewatnya sekitar jam 12-an. Dan dia nyaksiin kereta itu lewat. Nyata. Dan dia berhenti, saking dia tuh kalau denger suara kereta tuh gemeteran gitu. Jadi dia tuh setiap denger peringatan kereta dia tuh selalu bisa 15-20 meter sebelumnya tuh kakak gue udah berhenti. Nah ini tuh dia bener-bener berhenti, dia kayak waktunya itu kayak hilang sepersekian detik ngelihat kereta lewat. Padahal jam segitu udah nggak ada kereta lintas kan? Itu di Bintaro kejadiannya. Nah waktu itu ada korban juga, bapak-bapak di Bintaro juga. Nah pada saat gue kesana, itu malah gue masih kecil banget, kemungkinan gue masih SD. Oh iya. Gue ngeliat ada satu sosok perempuan berdiri di tengah gitu rel kereta dengan rambut yang panjang. Jujur nih di kacamata gue aja kakinya nggak napak. Ini di kacamata gue. Melayang. Iya. Ini dengan mata kepala gue ngeliat satu sosok yang nyata gitu melayang dengan rambut baju putih panjang gitu. Yang parahnya lagi adalah dia manggil. Gue nyaksiin dia manggil satu bapak-bapak dengan kayak minta tolong. Jadi dia ada ngincer satu bapak-bapak. Pada saat dia teriak tolong, yang bisa denger dan melihat cuma si bapak-bapak ini. Yang lain nggak ada yang lain nggak ada. Jadi ketika itu gue mencoba nge-flashback kejadiannya. Jadi si bapak ini lari. Ini nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai kendaraan apapun, itu udah diteriakin, tapi si bapak ini tuh kayak sempet nengok ke belakang, terus dia bilang sama warga, itu ada perempuan, karena dia mau nolong perempuan itu. Karena si perempuan sosok yang gue lihat ini, dia teriak-teriak minta tolong sama si bapak ini. Oke. Jadi begitu dia lari, tuh emang dia kayak mau meluk sesuatu, kayak mau nyelamatin sesuatu, kereta lewat udah bubar. Ya ampun, tragis banget sih. Itu kereta yang kecepatannya tuh maksudnya kenceng ya, mobil aja lo ketabrak, jangan kan mobil, motor deh, lo ketabrak motor sedikit aja mental, itu lo pasti bisa ya mental. Fatal ya. Apalagi ini kereta itu gitu. Udah di luar pikiran gue gitu, hancurnya tuh kayak apa. Iya benar, sakitnya tuh kayak apa, atau udah nggak kebayang sama sekali. Gue udah nggak. Nah di sini gue mau menjelaskan sedikit lagi ke sahabat Putri FM yang di rumah, mungkin Tika juga belum tahu. Jadi makhluk itu memang mempunyai tempat dan energi yang paling kuat. Contohnya, misalnya kayak di rel kereta, dia mempunyai satu tempat yang dimana energi itu berkumpul. Nah ketika salah satu orang lemah, energi si orang lemah ini akan ketarik ke energi ini, sehingga yaitu pendengarannya dia hilang, penglihatannya dia hilang. Ini kalau dari sisi gaib yang gue tahu, sisi gaib yang selama ini gue cari tahu kenapa sih rel kereta itu bisa jadi tempat yang
lumayan serem, dan lumayan menakutkan bagi banyak orang. Iya, banyak kejadian-kejadian soalnya kan di kereta itu. Nah di situ memang ternyata ada satu titik energi di setiap rel kereta itu, memang ada satu titik energi terkuat yang dimana dia bisa menggoda manusia atau menarik manusia untuk masuk ke dalam energinya mereka. Jadi dia kayak narik gitu ya, narik energi kita untuk ke energi dia makin berkumpul lagi. Betul. Gue ngebayang sih, Ti. Ini bener-bener serem sih. Gue jujur pribadi ya, gue kalau lewat rel kereta aja tuh gue takut. Sama. Gue takut bener-bener kayak gue lihat kanan kiri. Terus kalau dia udah lewat, bener-bener pastiin. Mastiin lagi, bener-bener make sure terus kayak udah belum ya, gue bener-bener kayak gitu. Nah itu kan dari sisi gaib ya, dari sisi gaib yang dimana gue, yang tadi udah gue jelasin bahwa ada satu titik perkumpulan energi untuk makhluk-makhluk halus yang dimana bisa menggoda manusia gitu. Tapi kalau logikanya adalah ya balik lagi, ketika kalian berkendara jangan dalam keadaan mengantuk, jangan dalam keadaan mabuk. Kalau capek lebih baik buang uang untuk istirahat daripada harus terjadi apa-apa di jalan. Karena betul, karena kalian kerja capek seharian kan untuk keluarga di rumah, yang dimana otomatis keluarga di rumah ketar-ketir berdoa minta sama Tuhan supaya kalian selamat ketika berangkat maupun sampai di rumah dengan keadaan seperti semula, sehat seperti sedia kala. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau gue lebih baik gue minggir ke suatu tempat sampai bener-bener gue udah ngerasa gue udah kuat untuk berkendara, baru gue akan melanjutkan perjalanan gitu. Jangan maksain, karena begitu kita lemah, keadaan kita lemah, pikiran kita kosong dan kita capek banget, kita ngantuk, kita bengong di jalan, makhluk-makhluk tak kasat mata itu sangat mudah menggoda manusia. Iya, keserap energinya. Betul. Jangan lupa juga dimanapun dan kapanpun berdoa minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Sesuai agama masing-masing. Sesuai dengan agama masing-masing. Terus gue sih pengen ini sih, pengen mungkin lu coba berkomunikasi untuk sekarang nih. Mungkin sahabat Putri Alfian ada yang penasaran ya, kayak pengen lo kesana untuk tanya atau untuk komunikasi, untuk kita tanya-tanya lebih jelasnya, singkatnya aja. Ini sih gue ada nemuin satu anak laki-laki sih, dari korban tragedi Bintaro ya. Oke. Jadi semua tuh, termasuk semua penumpang itu kejadiannya udah nggak bisa diprediksi Tik. Jadi karena tiba-tiba kayak bebenturan aja gitu, tanpa ada mungkin peringatan apapun. Yang gue ini baca, yang dia cerita nih. Ini yang dia cerita. Yang diceritain. Ini yang dia cerita. Nanti lu kasih tahu ke sahabat Putri Alfian versi yang lo baca ya. Karena gue sebelum tag nggak pernah research sih ya Tik. Gue sih sempat baca sih berita itu. Jadi si anak ini cerita, jadi dia sama ibunya. Gue nggak tahu, gue nggak ngelihat sosok ibunya, gue cuma ngelihat sosok si anaknya pakai baju warna hitam. Jadi nggak ada apa-apa, maksudnya tuh biasanya kan kalau mau terjadi apa-apa tuh ada peringatannya. Ini tuh tiba-tiba pokoknya udah terjadi kecelakaan aja, benturan aja gitu, kereta antar kereta. Itu yang dia tahu. Jadi dia pun nggak tahu, tiba-tiba ya udah terjadi kecelakaan dan ya dia nggak selamat. Oke, jadi ya kayak dia berjalan aja keretanya, dia nganggepnya jalan biasa. Tiba-tiba udah. Kalau versi yang lo baca? Iya, yang bener sih, yang versi gue baca juga sama. Jadi ada dua kereta dari arah yang berlawanan. Jadi dia jadi zaman dulu tuh keretanya masih relnya jadi satu Tik. Jadi cuman jadi kayak, cuma ada selang nih, kalau di gue lihat sekarang cuma ada selang begini doang nggak sih? Iya. Jadi kayak kereta ini mau lewat, jadi ntar geser relnya, nggak kayak yang sekarang kan udah beda-beda tuh, udah satu. Kalau dulu kayak gitu. Nah jadi ini gue dikasih tahu. Jadi ada rel kereta yang harusnya mereka begini nih. Iya, benar. Nih si anak ini ngasih tahu nih ya titiknya. Jadi ini ada titik di mana jalanan penyeberangan nih gue lihat. Jadi untuk arah ke sana sama arah ke sini nyebrang. Nah, di sini titik begininya jalur rel kereta nih saat ini yang anak ini cerita dan bawa gue nih ke tempat ini. Disinilah kejadiannya nih berlangsung. Iya betul. Bener nggak? Bener, karena harusnya kereta ini tuh belum jalan Ti. Ngeri gak sih kereta yang satunya? Itu harusnya belum jalan, tapi
petugasnya tuh nggak tahu salah informasi atau gimana, katanya sih udah diperingati untuk si masinisnya. Tapi tetap kereta itu jalan aja, sebenarnya harusnya berhenti dulu. Iya, jadi gantian. Kejadiannya itu sepersekian detik, jadi Iya. nggak ada yang sempat lari, nggak ada yang sempat Iya. apapun. Pokoknya yang harusnya kereta itu ada yang minggir dulu gini kan. Jadi ini malah terjadi benturan hebat karena Iya. kereta segitu kencangnya. Iya, betul. Nah si anak ini cerita, jadi kalau dia sendiri nggak tahu bener atau enggak, coba lu nanti cari tahu gitu. Api ya yang keluar ya. Iya, sempet kayak kebakar Kayak gitu. meledak nggak sih, gitu. Wi? Kayak meledak gitu ya. Iya benar. Posisi si anak ini, gue nggak tahu, gue itu seumur hidup gue 26 tahun hidup, gue tuh baru 2 kali naik kereta. Yui. Enggak deh, udah pas udah kerja gitu, tapi keretanya yang udah enak. Nah, kereta yang sekarang ya, Kereta yang komuter sekarang. lain. Nah itu gue nggak tahu nih kereta yang dulu kayak gimana. Jadi pintunya kan kebuka aja gitu ya. Iya, kebuka aja. Sembarangan lah ya. Maksudnya yang di atas boleh, di atas gerbong boleh, ini boleh. Nah, jadi misalnya ini pintu gitu ya. Ini pintu kebuka nih, posisi otomatis kan dia minggir gini. Nah di sebelah sini kan ada kursi nih, kursi yang buat 2 orang doang. Bener Oh nggak? iya, iya Dulu. zaman dulu kayak gitu. Bener Karena nggak? kan zaman sekarang kan kayak gini ya. Duduknya kalau zaman dulu kan emang 2 sini, 3 Iya, sini gitu, kayak bis gitu. Nah si anak ini posisinya di situ Oh. dan gak jauh dari gerbong kecelakaannya. Jadi yang gue lihat badannya dia rada Karena kebakar ledakan itu mungkin kan. pada saat benturan hebat Iya. itu terjadi ledakan dan nih anak badannya rada angus. Tapi itu anak masih di tempat kejadian. Masih. Dia kayak gue posisi lagi di sana nih. Sambil coba astral ke sana gitu. Nih anak kayak gandeng tangan gue gitu. Itu nunjukin gue bisa tahu ada Kereta pecahan itu, pecahan kereta keretanya, itu. jalurnya. Itu dia kayak gandeng gue, bawa gue nih Kak gitu. Oke. Gitu. Tapi apapun yang sudah terjadi, apalagi hari ini memperingati tepat 33 tahunnya tragedi Bintaro, jangan ada yang kita sesalin gitu. Tapi kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dalam berkendara. Betul. Dan kita bisa berdoa untuk korban-korban yang insya Allah udah tenang di Udah alam tenang di sana. sana. Dan untuk keluarga mungkin yang ditinggalin, mungkin di sini masih ada yang belum ikhlas yang atau kaget, masih yang shock, ya. Itu semoga diberi keikhlasan sama yang di atas. Semoga ya, maksudnya semua ini udah terjadi. Iya. Ini nggak bisa diulang. Kita cuma bisa ikhlas, ambil hikmah dari kejadian itu. Ya, jadi banyak pelajaran untuk kita orang yang masih sehat sampai hari ini. Gitu. Jadi udah kali ya gitu. Oke. Gue udah coba mengulas dari sisi gaibnya dan logikanya bagaimana gitu. Semoga video kali ini gue bersama Tika bermanfaat buat sahabat Putri Alfian yang di rumah. Kalau gitu kita pamit kali ya. Pamit dulu deh. Kalau gitu gue Putri Alfian. Gue Tika. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.